Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup IKMA masing-masing. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita masih stay di bab yang pertama di kemuhammadiyaan. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih faham agama. Jadi di sini pemahaman terhadap suatu persoalan yang penting bagi seseorang sebelum ia mengerjakan sesuatu. Jadi faham, kita harus mengetahui faham terlebih dahulu. Apa sih itu faham? Jadi harus kita mengerti dulu sebelum kita mengerjakan sesuatu. Dalam beragama juga demikian. Jika tradisi yang tampaknya Islam itu difahami sebagai ajaran Islam, misal sedekah bumi atau sedekah laut yang tujuannya agar pekerjaan mereka diberkahi oleh bumi dan laut dan berlipat ganda, maka kedua tradisi ini terus dilestarikan dan diyakini sebagai salah satu ajaran yang wajib dipertahankan. Padahal jika dilihat dari keyakinan akidah Islam, kebiasaan ini sangat dibenci Allah dan termasuk perbuatan syirik yang dapat menghapus semua kebaikan. Jadi kita harus mengerti dulu sebelum beragama. Apa sih yang disebut dengan paham agama? Sebelum nanti ketika kita jalan atau ketika kita mempraktekkan atau kita menjalankan ibadah syariat Islam, kita harus tahu dulu paham agama yang benar agar kita tidak terjerumus pada faham yang membuat faham tersebut menjadi bid'ah dan akan tertolak oleh Allah. Di sini kita merujuk pada dalil Quran surat Al-An'am ayat 88 dan Quran surat Az-Zumar ayat 65, yang artinya itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Jadi sesuai dengan firman Allah ini, sebelum kita beragama atau sebelum kita mengerjakan ibadah agama, kita harus tahu paham agama tersebut. Apakah yang kita jalankan adalah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah atau yang sudah tertera yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai apa yang kita kerjakan menjadi sebuah bid'ah yang akan tertolak oleh Allah amalannya. Kemudian di surat Az-Zumar yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu persekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jelas ini ya termasuk perbuatan bid'ah atau syirik. Yang namanya syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kita harus berusaha sebelum kita beragama, kita harus benar-benar memahami apa yang kita kerjakan di ibadah tersebut. Muhammadiyah lahir karena paham agama, sehingga memahami Muhammadiyah harus didahului dengan pemahamannya terhadap Al-Quran. Di sini ada dua menurut tokoh Muhammadiyah. Yang pertama, menurut Muhammad Jidar Tamimi, bahwa identitas Muhammadiyah terbentuk karena memahami Islam, mengamalkan Islam, dan terakhir memperjuangkan Islam. Sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah yang lain, yaitu Kiai Haji A.R. Fahrudin, Muhammadiyah adalah sama halnya dengan mengajak orang atau peserta didik untuk berislam secara maju dan cerdas. Jadi
Intinya adalah untuk memahami Muhammadiyah yang sebenarnya harus dimulai dari memahami Islam yang sebenarnya. Artinya, orang Islam ya, terutama ya, orang Islam harus sanggup menghayati Islam, harus bersedia mengamalkan Islam sekaligus harus bersemangat memperjuangkan Islam. Dalam memahami pentingnya Islam, terlebih dahulu bahwa mereka manusia diciptakan dengan misi dan tujuan tertentu. Tapi bagaimana tujuan penciptaan itu? Ya, yang dapat menjawab adalah penciptanya yaitu Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memahami wahyu yang dibawa oleh Rasulnya. Jadi, letak pentingnya agama yakni sebagai petunjuk agar manusia dapat menjalankan tujuan hidupnya dengan baik dan benar. Sebelumnya apa sih tujuan diciptakannya manusia, jin, dan sebagainya? Tujuannya hanya satu, adalah untuk beribadah kepada Allah. CH atau matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dijelaskan bahwa agama Islam termasuk pandangan Muhammadiyah adalah agama Allah dan diturunkan pada para rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya seluruh nabi dan rasul yang pernah turun ke muka bumi ini adalah beragama satu yaitu Islam. Karena memang semua rasul diutus Allah SWT dengan mengemban misi yang sama yaitu mengajak manusia untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan dimintai pertolongan selain Allah SWT, yang intinya semua rasul Allah membawa satu kalimat yakni la ilaha illallah. Muslim diwajibkan untuk mengimani seluruh nabi dan rasulullah. Terdapat perbedaan Islam yang dibawa nabi dan rasul lain dengan Nabi Muhammad SAW. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam yang ditunjukkan bagi seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang masa, karena itu dipandang sebagai Islam penyempurna dan penutup. Sedangkan Islam yang dibawa oleh nabi dan rasul yang lain atau nabi dan rasul sebelumnya bersifat terbatas hanya bagi kaum umat tertentu dan sempurna, berbeda dengan Rasul Allah sebelumnya yang diutus hanya untuk masyarakat atau kaum tertentu saja. Di sini menurut Mas Tarji, Muhammadiyah mengatakan agama Islam adalah agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang diturunkan oleh Allah dan dalam Al-Quran dan apa yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah Sofi yang terdiri dari perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oke, jadi dari pengertian di atas, maka paham atau keyakinan dan diamalkan serta diperjuangkan oleh Muhammadiyah adalah ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, dua prinsip utama yang dilakukan Muhammadiyah dalam memahami Islam. Yang pertama, bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya adalah yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dari wahyu itulah yang pertama kali harus dijadikan pedoman hidup. Jadi, ada dua pedoman hidup kita. Yang pertama Al-Quran sebagai sumber utama pedoman hidup, dan yang kedua As-Sunnah sebagai penjelas Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Dan ada yang ketiga, mohon maaf di sini tidak tertera ya, yaitu ijma para ulama. Jadi ketika dalam Al-Quran dan As-Sunnah kurang jelas, jadi kita memakai ijma dari atau kesepakatan dari ulama. Kedua, dalam memahami dua sumber Islam di atas harus menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa Islam. Jadi tidak hanya menggunakan hawa nafsu saja, harus memang dengan rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut.
Menurut Muhammadiyah, akal atau ro'yu berfungsi untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam hati pemahaman akal tidak memiliki kebenaran hati alias Islam versi. Jadi boleh nggak Islam versi itu dipakai? Nah, jadi di sini Islam versi tidak boleh dijadikan alat untuk menyalahkan Muslim lain dan menganggap diri kita paling benar. Jadi mungkin mohon maaf ya, yang banyak terjadi di kalangan kita atau di masyarakat terdapat dua organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Islam maksud saya, tidak perlu saya sebutkan. Jadi kita dalam bermasyarakat jangan sampai pernah menyalahkan, oh kamu karena tidak berorganisasi ini jadi Islammu itu Islam yang tidak benar atau bla dan bla bla seperti tadi ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwasannya orang lain yang tidak sepaham dengan kita itu Islamnya tidak benar, karena memang semuanya merujuk pada dalil-dalilnya tersendiri. Jadi tergantung kita dalam memahami Islam tersebut. Kemudian memahami agama tidak boleh berhenti pada satu titik, karena wahyu memiliki makna yang tak terhingga dan berlaku untuk sepanjang masa. Jadi kita berfungsi untuk mengambil kesimpulan hukumnya, namun tetap sejalan dengan ajaran Muhammad. Selanjutnya di sini ada 3 ya. Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah adalah ajaran yang utuh dan tidak boleh dipisahkan. Muhammadiyah tidak membawakan ajaran baru, bukan ajaran dari Ahmad tetapi semata-mata hanya meneruskan ajaran Islam yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan pendekatan tajwid, pembagian selaras dengan nilai Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi secara besar kalau ada orang atau sekelompok yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu aliran, karena memang Muhammadiyah merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas. Maaf, barangkali ada suara-suara yang lain karena memang saya posisi medis pada tentara. Oke. Kita masuk di faktor-faktor mendorong atau terdorongnya berdirinya Muhammadiyah. Ada 2 ya, faktor utama dan faktor penunjang atau pemicu. Yang pertama, faktor utama, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari mentolaah, mengkaji dan mendalami Al-Quran Al-Karim atau surat Ali Imran ayat 104. Kemudian faktor penunjangnya di sini ada 2 juga, ada faktor internal atau dalam dan faktor eksternal atau luar. Yang pertama karena banyaknya bid'ah, khurafat, tahyul, jumud dan ta'assub. Dan yang kedua adalah kristenisasi dan penjajahan. Jadi dari faktor-faktor tersebut memicu Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membuat suatu organisasi Islam untuk mengajak masyarakat untuk berislam yang murni kembali, yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu yang tertera pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk di faktor utama, yaitu yang bertuju pada Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi dari surat Ali Imran ayat 104 ini Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat atau mendirikan organisasi Muhammadiyah yang tentunya untuk mengajak
umat Islam untuk berislam yang benar-benar Islam. Kedua, dalam memahami dua sumber Islam di atas harus menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa Islam. Jadi tidak hanya menggunakan hawa nafsu saja, harus memang dengan rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Menurut Muhammadiyah, akal atau ro'yu berfungsi untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini kita masuk di pengertian Muhammadiyah ya. Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang terakhir, kemudian mendapat tambahan ya, Hizbiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah artinya umat Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini diberi nama oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama Muhammadiyah agar dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dalam menjalankan persyaratan Muhammadiyah, prinsip pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Alasannya karena yang pertama, Muhammadiyah yakin bahwa hanya Islam yang dapat mengatur kehidupan manusia menuju kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu berdasarkan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19 dan 85 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah memberi Alkitab kecuali jika datang pengetahuan kepada mereka, karena karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka punya Allah semua. Jadi apapun yang kita lakukan semua tertera di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dengan Al-Quran itu kenapa kita kok disuruh berpedoman pada Al-Quran, karena Al-Quran dipakai dari zaman Rasul hingga nanti akhir kehidupan ini, jadi hingga akhir hari kiamat. Dan yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan sempurna. Hal itu berdasarkan Al-Quran dan surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan mengakui Islam itu jadi agama. Jadi agama yang paling diridhai Allah di sisi Allah yaitu hanya agama Islam. Sekarang di akhir saat ini yaitu 3 tujuan yang hendak dicapai oleh Muhammadiyah. Jadi gerakan Muhammadiyah ada tujuannya guys. Yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh seluruh Rasulullah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, yaitu kitab Allah yang terakhir yang diturunkan umat manusia dan sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, mewujudkan amanah Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Jadi itu tadi konsep yang sudah saya jelaskan. Silakan dipahami dan di masing-masing. Yang lainnya bisa, jika kurang jelas, bisa kalian lihat kembali di kitab kalian masing-masing.